Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Sebelumnya, nama saya adalah Muhammad Zulfa Farudin. Saya dari Kediri, seorang mahasiswa dari Universitas Sultan Agung, Semarang. Oke, oke, Mam Mega, di sini teman-teman saya akan dengan BIPA. Apa sih BIPA itu? BIPA adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang dirancang khusus untuk penutur non-asli dan warga negara asing. Program ini bersifat resmi dan berada di bawah naungan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, tersedia di dalam maupun luar negeri melalui lembaga-lembaga resmi. Tujuan utamanya adalah memperkuat diplomasi budaya Indonesia di dunia. Saat ini sudah ada lebih dari 700 lembaga BIPA yang tersebar di 40 negara. Next ke slide 2. Mengapa sih BIPA relevan bagi kita sebagai calon lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris? Yang pertama, BIPA menjadi uh, BIPA menjadi jembatan budaya. Kita sudah terbiasa mengajar bahasa asing dan adanya BIPA memperluas kompetensi itu ke arah yang sebaliknya. Yang kedua, ada peluang karir yang nyata. Pengajar BIPA sangat dibutuhkan di kedutaan besar, lembaga bahasa, kampus luar negeri, bahkan program beasiswa. Yang ketiga, mengajarkan BIPA berarti kita turut berkontribusi pada diplomasi soft power Indonesia di kancah internasional. Dan yang tak kalah penting, sertifikasi BIPA untuk akan meningkatkan daya saing kita di pasar kerja global. Next. Nah, sudah. Manfaat mempelajari BIPA. Apa sih manfaat mempelajari BIPA? Mempelajari BIPA bagi kita calon eh, bukan calon. Kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, selain pentingnya, ada banyak manfaat konkret yang bisa kita peroleh dari mempelajari BIPA sebagai pengajar bahasa. Kita akan memahami cara bahasa dari sudut pandang penutur asing yang akan memperkuat kemampuan analisis linguistik kita. Kita juga akan terlatih merancang bahan ajar yang kontekstual, autentik, dan adaptif untuk pelajar non-native. Lebih jauh lagi, BIPA meningkatkan kompetensi antar budaya kita yang merupakan kunci pengajaran bahasa yang efektif dan humanis. Tidak hanya itu, kita juga berkesempatan membangun jaringan internasional dan mendapatkan sertifikasi tambahan sebagai pengajar BIPA yang diakui secara resmi. Next. Persiapan menjadi pengajar BIPA. Pertanyaannya sekarang, apa saja yang perlu kita siapkan untuk menjadi pengajar BIPA? Ada 4 hal utama. Yang pertama, kompetensi linguistik dan pedagogis. Kita perlu memperdalam tata bahasa Indonesia secara sistematis dan memahami metode pengajaran bahasa asing seperti TEFL atau TESOL. Kedua, sertifikasi dan pelatihan resmi. Kita bisa mengikuti pelatihan pengajaran BIPA dari Kemendikbud Ristek atau lembaga terakreditasi agar mendapat pengakuan legal. Oh, belum. Next, ketiga, pemahaman budaya Indonesia yang kuat agar kita mampu mengintegrasikan konteks budaya ke dalam setiap sesi pembelajaran secara autentik. Dan terakhir, kita perlu merancang bahan ajar mulai dari silabus, modul, hingga media pembelajaran yang disesuaikan dengan latar belakang pelajar asing. Oke, metode pembelajaran dalam BIPA. Terakhir, mari kita bahas tentang metode pembelajaran yang digunakan dalam BIPA. Apa saja sih metode yang digunakan dalam pelajaran BIPA, guys? Oke, metode bukan segera pilihan. Ini adalah keharusan. Belajar BIPA datang dari latar belakang bahasa ibu yang sangat beragam, sehingga metode yang terstruktur sangat diperlukan. Pembelajaran yang terstruktur
terbukti meningkatkan retensi bahasa secara signifikan dan memastikan setiap sesi memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Adapun metode yang saya siapkan mencakup pendekatan komunikatif berbasis teks, kolaboratif dan adaptif sesuai kebutuhan dan profil masing-masing pelajar. Dengan pendekatan ini, saya yakin proses pembelajaran BIPA dan eh, pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, bermakna, dan menyenangkan. Demikian presentasi dari saya mengenai BIPA. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan gambaran jelas tentang pentingnya program ini bagi kita sebagai calon pendidik bahasa. Saya terbuka untuk pertanyaan dari Suzuki. Terima kasih atas perhatiannya. Omega, good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.